terkait dengan teknik khusus dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konseli dalam mengatasi permasalahannya. Berikut deskripsi masalahnya. Konseli berinisial DF adalah seorang siswi kelas 7 di salah satu SMP yang berada di daerah Bogor Timur, yaitu SMP Negeri 2 Jonggol. DF merupakan anak yang terbilang introvert karena memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Sejak kecil hingga saat ini DF jarang sekali bergaul dengan teman sebayanya yang menyebabkan ia menjadi seorang yang pemalu dan tidak banyak berbicara jika berada di lingkungan yang baru. Dalam masa pembelajaran daring pada saat SD, DF mengaku ia tidak pernah keluar rumah dan bertemu dengan teman sebayanya. DF menghabiskan waktunya hanya di dalam kamar dengan bermain game online. DF merupakan anak kedua dari 2 bersaudara yang tinggal di Kecamatan Cilengsi. DF lahir di Bogor pada tanggal 16 November 2009 dan saat ini DF berusia 13 tahun. Ayah DF bekerja sebagai TNI yang selalu bertugas di luar kota dan jarang pulang ke rumahnya, dan ibu DF merupakan ibu rumah tangga biasa. DF memiliki kakak laki-laki yang sudah menikah dan bertempat tinggal jauh dari rumahnya sehingga DF hanya tinggal berdua dengan ibunya. Keluarga DF termasuk keluarga yang cukup harmonis, meskipun demikian komunikasi antar sesama anggota keluarga tetap berjalan sebagaimana mestinya. DF merupakan anak yang cukup dimanjakan oleh orang tuanya sebab DF merupakan anak bungsu. Pada saat pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, yang mana semua kegiatan belajar dan mengajar dialihkan lagi ke dalam pembelajaran luring. DF mengakui bahwa ia merasa takut tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan teman-teman baru dan lingkungan barunya, karena selama pandemi DF tidak bergaul dengan siapapun. Waktu yang dimiliki hanya ia habiskan di dalam rumah dengan bermain game online sehingga membuat DF menjadi tidak percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah. DF menyampaikan bahwa ia merasa malu jika berada dengan keadaan yang ramai, merasa takut dalam menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh guru, takut ditertawakan oleh temannya sehingga membuat DF tidak aktif saat pembelajaran berlangsung. Merasa gugup ketika DF maju ke depan kelas atau sedang melakukan presentasi dan merasa tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh DF. Hal tersebutlah yang menjadi faktor DF memiliki tingkat percaya diri yang rendah. Untuk membantu konseli dalam mengentaskan permasalahannya, konselor memberikan teknik khusus dalam konseling, yaitu teknik desensitisasi dan teknik kontrak. Berikut tayangannya. Gimana Farah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, dan alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan untuk bertemu melanjutkan sesi konseling sebelumnya. Sebelumnya di hari Kamis di tanggal 22 kita di tanggal 19 ya, kita telah melaksanakan proses konseling di mana Farah sudah menceritakan permasalahan Farah kepada Ibu, dan kita juga sudah berdiskusi nih tentang pemecahan dari permasalahan Farah. Betul seperti itu ya. Dan alhamdulillahnya Farah juga udah ada progres bahwa Farah sudah mampu mengubah pemikiran yang tadinya negatif menjadi pemikiran yang positif atau yang rasional. Farah juga sudah mampu bersosialisasi ya di sekolah, betul seperti itu? Betul, alhamdulillah sekarang Farah sudah mampu dan sedikit demi sedikit sudah dapat mengurangi permasalahan Farah. Nah, pada kesempatan kali ini dan di sesi kali ini, Ibu akan memberikan teknik, yaitu teknik desensitisasi untuk mengurangi ataupun membuat Farah menjadi lebih rileks, lebih tenang, mengurangi kecemasan Farah ketika Farah sedang berada di dalam kelas, ketika Farah sedang melakukan presentasi seperti itu. Apakah Farah sudah siap untuk melaksanakan teknik ini? Siap. Siap, alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada sesi atau teknik desensitisasi ini, Ibu ingin bertanya kepada Farah, jika kita menghitung menggunakan skala dari 1 sampai 10, kalau 1 itu sangat mengganggu, 10 itu tidak mengganggu, ada di tingkat mana permasalahan dan perasaan Farah saat ini? Saat ini di tingkat 4. Oke, artinya lumayan cukup mengganggu ya. Artinya Farah masih merasa cemas? Ya. Masih merasa takut dan gugup?
Ya. ketika Farah berada di sekolah ataupun masih merasa enggan dan merasa takut ketika ditanya oleh guru? Oke, apakah sekarang Farah sudah masih melakukan bermain game online? Masih. Masih. Oke, sekarang kita melaksanakan teknik desensitisasi ini ya. Apakah Farah sudah siap? Siap. Oke, gimana duduknya? Apakah sudah rileks? Silakan lebih rileks. Ya, boleh bersender di itu ya, atau menggunakan ini boleh, silakan. Oke, sudah rileks seperti itu? Ya. Sudah rileks. Oke, adakah sesuatu yang mengganjal dari segi pakaian atau mungkin orang menggunakan ikat pinggang yang membuat Farah itu sesak? Tidak, sudah rileks. Oke, untuk keadaan lingkungan, ruangan, apakah ingin dimatikan lampunya atau tidak? Tidak perlu. Tidak perlu, sekarang udah rileks ya. Oke, jika sudah rileks, tolong Farah fokus hanya pada suara ibu. Jangan hiraukan lingkungan sekitar. Kalaupun ada suara-suara yang dari luar, tolong hanya fokuskan kepada suara ibu. Bisa? Bisa. Oke, sekarang Farah bisa tutup matanya terlebih dahulu. Oke, sekarang Farah sudah merasa rileks. Kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, keluarkan secara perlahan melalui mulut. Oke, sekali lagi tarik nafas dalam-dalam hidung, keluarkan secara perlahan melalui mulut. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, keluarkan secara perlahan melalui mulut. Oke, jika sudah merasa rileks, anggukan kepala. Oke, sekarang Farah bisa bayangkan Farah berada di tempat yang paling nyaman, yang paling Farah sukai, yang membuat Farah tenang. Sudah dibayangkan tempat itu? Oke, jika sudah, Farah di situ bersenang-senang, Farah di sana merasa happy, menikmati semuanya hingga merasa puas. Apakah sudah? Jika iya, anggukan kepala. Terus bermain, terus menikmati suasana tersebut sampai Farah merasa puas. Dan ketika Farah sudah puas, kita beralih di mana Farah berada di satu ruangan kelas yang ramai sekali. Farah bisa membayangkan itu? Oke, Farah berada di suatu kondisi di mana Farah sedang belajar di dalam kelas. Sangat berisik sekali. Kelas tersebut sangat berisik. Farah merasa terancam di situ. Lalu datanglah seorang guru yang kira-kira guru tersebut itu membuat Farah tuh jengkel, tidak suka terhadap guru tersebut. Oke, sekarang Farah buka matanya terlebih dahulu. Apa yang Farah bayangkan? Rasa takut kah? Rasa cemas? Cemas ya, rasa takut. Oke, apakah bisa dilanjutkan teknik ini? Bisa. Oke, sekarang Farah sudah siap? Siap, lanjutkan ya. Oke, sekarang Farah tutup matanya lagi. Oke, sekarang tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Keluarkan secara perlahan. Tarik semua udara-udara segar. Tarik nafas. Keluarkan lagi secara perlahan melalui mulut. Tarik lagi, tarik nafasnya dalam-dalam. Keluarkan secara perlahan. Sudah lebih tenang? Sudah lebih rileks? Sudah, jika iya, kita kembali membayangkan Farah di dalam satu kelas. Ada guru mata pelajaran yang Farah tidak suka dan mengganggu Farah di situ. Sudah dibayangkan? Sudah dihadirkan? Jika sudah, Farah belajar dengan seperti biasa di dalam kelas tersebut, dengan caranya Farah. Lalu tiba-tiba guru tersebut menghampiri Farah, bertanya kepada Farah, dan Farah tidak bisa menjawab itu. Farah takut. Lalu sekarang tarik nafas lagi dalam hidung, keluarkan secara perlahan.
Tarik nafas lagi dalam hidung, keluarkan secara perlahan. Sekali lagi, tarik lagi nafasnya dalam hidung, keluarkan secara perlahan. Oke. Sekarang Farah bisa bayangkan bahwa guru tersebut memberikan pertanyaan kepada Farah dan meminta Farah untuk maju ke depan. Sudah dibayangkan? Lalu dengan sikap percaya diri, dengan sikap beraninya Farah jalan, melewati teman-teman Farah, jalan, lalu Farah berada sekarang tepat di depan kelas, di depan teman-teman Farah. Dengan berani, Farah menjawab setiap pertanyaan guru Farah. Apakah sudah dibayangkan? Farah sudah merasa berani menjawab pertanyaan itu? Oke, ya sudah. Guru tersebut yang tadinya menurut Farah galak, menurut Farah killer, sekarang dia tersenyum kepada Farah. Tersenyum bahwa Farah ternyata hebat, Farah ternyata pintar, Farah ternyata berani untuk menjawab pertanyaan tersebut dibanding teman-teman Farah yang lainnya. Teman-teman Farah juga merasa bangga kepada Farah, lalu mereka bertepuk tangan ria. Sudah dibayangkan? Mereka semua bertepuk tangan kepada Farah bahwa Farah sekarang mampu, sekarang berani dan tidak takut lagi ketika disuruh maju ke depan atau melakukan presentasi. Sudah dibayangkan itu? Oke. Sekarang Farah tarik nafasnya dalam hidung. Keluarkan secara perlahan dulu. Sekali lagi, tarik nafasnya dalam hidung. Keluarkan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafasnya dalam hidung. Keluarkan secara perlahan. Apakah sudah lebih rileks? Sekarang Farah bisa membuka matanya. Oke, baik Farah. Jadi kita sudah melaksanakan teknik desensitisasi ya. Bagaimana sekarang perasaan Farah? Apa yang Farah rasakan? Menjadi perasaan menjadi lebih tenang dibandingkan sebelumnya, dan sedikit demi sedikit bisa berani untuk maju ke depan kelas. Oke, baik. Jika kita hitung lagi melalui skala dari 1 sampai 10, ada di tingkat mana skala perasaan Farah saat ini? Saat ini berada di tingkatan 8. Oke, alhamdulillah ya, ada peningkatan bahwa yang tadi sebelum melaksanakan teknik ini di tingkat 4, rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa malu dan gugupnya, sekarang ada di tingkat 8, di mana ada perubahan atau kenaikan. Sekarang juga Farah sudah merasa lebih tenang ya, lebih rileks, dan kedepannya Farah juga mampu untuk menjawab pertanyaan dan mampu bersosialisasi di lingkungan sekolah seperti itu ya. Oke, sebelumnya di sini Ibu ada satu teknik, yaitu teknik kontrak, di mana teknik kontrak itu yaitu teknik perjanjian. Farah di sini tadi kan Farah sudah mengatakan bahwa Farah sudah menjadi lebih rileks dan permasalahan tingkat kecemasan tadi sudah sedikit demi sedikit dikurangi, dan sekarang juga sudah mampu untuk bersosialisasi dan mulai berani ya untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah sekarang untuk mengurangi nih kecanduan dari game online dan di lingkungan rumah, supaya Farah mengalihkan permainan yang tidak membawa manfaat untuk diri Farah, sekarang kita bisa alihkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pemberian teknik kontrak ini. Dimana di sini Ibu meminta Farah untuk menuliskan nih perilaku yang ingin Farah rubah. Perilakunya apa? Terus rencana kedepannya apa nih? Upayanya yang bisa Farah lakukan untuk mengubah perilaku tersebut. Lalu konsekuensinya terhadap diri Farah apa jika Farah masih melakukan perilaku yang negatif tersebut. Oke, sekarang Farah siap untuk melaksanakannya? Siap. Oke, sekarang di sini silakan Farah tuliskan. Di sini pulpennya, tuliskan namanya, kelas Farah, kelas berapa, tanggal lahir, dan perilaku yang akan dirubahnya seperti apa. Lalu rencana kedepannya itu seperti apa, dan konsekuensi nih jika Farah tidak melaksanakannya itu seperti apa. Silakan.
Ya, kelasnya ditulis. Oke, sekarang silakan tulis perilaku yang ingin Farah ubah. Oke, baik. Sekarang yang kedua, rencana atau upaya yang harus Farah lakukan ke depannya untuk mengurangi kedua ini. Oke. Apa sudah? Nah, Oke. Untuk yang ketiga yaitu konsekuensi nih jika Farah tidak melakukan upaya tersebut, apa ke diri Farah? Imbasnya apa nih kalau Farah terus-terusan bermain game online, terus Farah tidak bersosialisasi, apa imbasnya kepada diri Farah? Oke, sudah? Sudah semua? Boleh Ibu lihat? Oke, boleh Farah bacakan terlebih dahulu semua kontrak yang telah Farah tulis secara lengkap dan jelas. perilaku yang akan diubah: mengurangi bermain game online, mampu bersosialisasi, dan rencana atau upaya yang dilakukan ke depannya. Menguranginya waktu bermain game online 1 atau sampai 3 hari, berani membuka diri dan mampu bersosial dengan teman-teman. Konsekuensi jika tidak melakukan upaya tersebut: saya akan terus tertinggal dengan orang-orang di sekitar. Oke, baik. Bagus ya. Kira-kira mulai kapan nih rencana ini akan Farah jalankan? 1 hari sampai 3 hari ke depan. Oke, hari ini, mulai dari hari ini sampai 3 hari ke depan, Ya. Farah akan mengurangi bermain game online dan Farah juga mencoba untuk bersosialisasi, membuka diri di depan teman-teman semua, ya, teman-teman Farah dan di sekolah. Farah siap melaksanakan ini? Siap. Oke. Jika sudah, sekarang Ibu sudah mengetahui dan menyetujui ini, lalu Ibu tanda tangan ya. Ya. Oke. Oke, sekarang Farah juga tanda tangan. Oke, alhamdulillah kontrak ini sudah kita laksanakan dan sudah Farah penuhi. Semoga kontrak ini bisa Farah laksanakan dan dengan konsisten. Sekarang nanti akan Ibu lihat perkembangannya dari ketiga hari ke depan. Kapan kiranya kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan sesi selanjutnya? 1 minggu. Oke, Setelah ini. 1 minggu setelah ini di jam berapa? Di jam 3 mungkin. Oke, setelah asar ya. Oke, 1 minggu setelah dari hari ini di jam asar dan di tempat Ibu ya di sini. Apakah Farah siap? Siap. Bagaimana Farah perasaannya setelah kita melaksanakan teknik kontrak ini dan Farah sudah menuliskan konsekuensinya, terus menuliskan rencana Farah, terus perilaku yang ingin Farah ubah? Bagaimana perasaan sekarang? Saya memiliki
saya seperti memiliki adanya rasa pertanggungjawaban atas semua hal yang saya sudah tulis di dalam perjanjian tersebut. Oke, berarti Farah memiliki tanggung jawab ya terkait dengan konsekuensi dan rencana Farah untuk mengurangi permasalahan itu. Itu suatu hal yang bagus, suatu tindakan yang bagus untuk kedepannya Farah semoga mampu untuk menyelesaikan dan mampu bertanggung jawab memegang komitmen tersebut sehingga tercapainya keinginan Farah untuk bisa mengurangi kecanduan dari game online. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya dan juga Farah bisa melaksanakan sesi kontak ini dengan baik. Semoga dari apa yang Farah tuliskan, Farah bisa mampu mengurangi kecanduan dari game online dan Farah mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri Farah. Oke, sekarang kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur dengan relaksasi atau menarik nafas karena sudah diberi kelancaran dan Farah juga sudah mampu sudah mengurangi tingkat kecemasan tadi dan Farah juga sudah mampu berkomitmen dan berjanji untuk bisa mengurangi kecanduan dalam bermain game online. Oke, sekarang tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, keluarkan secara perlahan lembut. Keluar, tarik nafas lagi dalam-dalam melalui hidung, keluar secara perlahan lembut. Tarik nafas lagi dalam melalui hidung, keluar secara perlahan lembut. Oke, kita ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan proses konseling ini dengan baik dan permasalahan Farah semoga bisa terentaskan secara bersama-sama dan terima kasih atas kesediaan Farah dan waktu Farah untuk melakukan teknik atau sesi kedua ini. Oke, mungkin Ibu cukupkan sampai sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan pada jam 3 sore di tempat yang sama. Nanti bertemu lagi dengan Ibu ya. Semoga kita diberikan kesempatan lagi dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Oke? Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah atas kesediaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih kembali Ibu.